Yes. Nah, FPI sudah resmi dibubarkan toh, Yai? Halo, sudah ya? FPI pendirinya siapa? Imigran. Siapa namanya? Rizik Syihab, Imam Cabul. Ulama atau bukan? Bukan, dia penjual akik Ya udah. dan minyak wangi. Biar cerdas kawan-kawan. Ya. Oke, sekarang narasinya Bang Niko mau narasi? Enggak, Mas Bang Niko monggo tak geserkan. Habis itu nanti Ustadz Andin. Masih azan yang lain. Oke, Ustadz Andin, bowler ini ya. Monggo Ustadz Andin. Duh, nanti mau. Tadi jelek nih. Oke. Teman-teman, aku mau itu WA saka Kiai Soleh gitu, Kiai Anjas. WA ditapit voice note. Jamune wis tekan Malang Raya. Ini pembelian yang kedua. Wis penyakitku sembuh total iki Bang Skincare. Selain sembuh total, iki keperkasaan laki-lakiku bangkit 2 kali lipat. Pokoknya rekomendasi ngono jare. Gawe terus tak voice note tak gawe status neng nggon WA aku ngono lho, kan ini testimoni pelanggan jamu santan Pasutri dari Malang Raya. Ngono lho, Malang Raya kan ya enten Anjas 2, eneng Bang Soleh, eneng Bang Luko. Nah, gitu loh ya Anjas. Cocok mboten? Aduh no. Oke teman-teman, saya ingin menarasikan Bang Dan naik Bang Dan. Jadi ini tadi kan kenapa PWI dan Yakuza jadi benteng NKRI. Wasik taik. Jadi teman-teman, FPI itu ormas yang sudah dibubarkan dengan SKB. Ya. Jadi Bang Watu Gunung dobling teman-teman. Tadi sudah tak kasih infonya dari SKB 6 menteri ya, 6 menteri. Itu sudah dibubarkan resmi tanggal 30 Desember 2020. Sudah resmi ya, penggunaan atribut, lambang, seragam ya yang mirip-mirip dengan FPI itu semuanya dilarang di seluruh kesatuan wilayah hukum Indonesia. Itu kalau ada kegiatan-kegiatan yang mirip FPI pakai lambang FPI itu wajib untuk dilaporkan dan bisa ya nanti kena sanksi pidana. Karena sudah menjadi ormas terlarang, termasuk atributnya pun dilarang untuk digunakan. Ketemu neng dalan ya gue so lapor, nanti pasti akan ditangkap dan akan dibubarkan kegiatan apapun yang ada kaitannya dengan FPI. Begitu loh teman-teman ya. Nah ternyata FPI ini ideologinya tidak sejalan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. Dan kenapa FPI itu dibubarkan? Karena terafiliasi ya dengan kegiatan terorisme. Ada beberapa titik termasuk penangkapan ex anggota FPI di Condet ya, Jakarta. Itu ternyata ditemukan bom yang aktif siap meledak dengan hulu ledak yang tinggi yang rencananya akan diledakkan di tempat-tempat vital di seluruh Indonesia. Bahkan di Makassar ada 100 FPI yang dibaiat untuk menjadi penganten. Yang membaiat itu adalah Munarman ya, Munarman itu sekjennya FPI saat itu ya. Dan itu sudah diadili dan divonis hukuman ya lewat pengadilan. Artinya kalau ormas benar tidak mungkin dibubarkan oleh pemerintah. Berarti FPI, HTI itu salah satu organisasi kemasyarakatan
yang tidak benar. Kalau benar ya ada NU, ada Muhammadiyah juga tidak dibubarkan ya, ada Bansor, ada Ansor tidak dibubarkan teman-teman ya, karena benar. Kalau tidak benar ya itu wajib dibubarkan seperti HTI dan FPI. Makaten nggih. Ya, Bang Sadlawi. Assalamualaikum Bang Sadlawi. Kalau nggak komentar atau nggak bernarasi, saya tendang ke atas genteng. Kita nggak mau alus-alusan sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lari-lari saya masuk tadi ke room terus langsung disuruh narasi. Ya oke, karena ini adalah yang merintahkan saya adalah kiai saya terpaksa saya laksanakan. Ya. Begini teman-teman. Kita dilarang oleh Allah itu untuk melupakan sejarah, ya. Artinya dari mana kita berasal. Janganlah kamu melupakan dirimu, kata Allah begitu. Sebagaimana nanti Allah akan melupakanmu, sebagaimana Allah juga melupakanmu, gitu kan. Gini kalau nggak salah, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kamu seperti orang yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakanmu. Dan ulaika humul fasikun, orang-orang yang demikian itu adalah disebut oleh Allah adalah orang-orang fasik. Oke. Sejarah tentang kaum ini adalah kaum Ba'alawi ini berada di negeri ini sudah tercatat dalam sejarah mulai dari Utsman bin Yahya, ya, yang diangkat oleh Allah, yang diangkat oleh penjajah Belanda, yaitu VOC, dengan di situ sebagai Mufti Batavia. Dan di situ dikenal dengan fatwanya, dia membuat fatwa bahwa mengharamkan atas pribumi untuk memberontak kepada penjajah Belanda. Dari fatwa tersebut, artinya korbannya ribuan kiai dan santri menjadi korban, menjadi tumbal atas fatwa tersebut. Terus disusul lagi dengan peristiwa Gembong, dengan peristiwa PKI. Gembong-gembongnya juga kaum ini juga, yaitu Habib Musa, Habib Aidit, Habib Fakhrul Barakbah, Habib Sofyan Barakbah. Terus disusul lagi dengan peristiwa teroris, yaitu dengan situ apa yang dikenal tadi, Al-Habsi itu yang mengebom Borobudur, ya, dengan bermacam-macam yang telah dilakukan oleh kaum ini juga. Terus dilanjut lagi membuat ormas, yaitu HTI dan FPI. Gembongnya juga genetik ini juga, yaitu Ahwal Rijik Cebul bin Cabul Al-Selangkangan. Gembongnya, salah satu gembongnya. Terus yang baru hangat juga sekarang, dia memfitnah kiai-kiai Madura, ulama-ulama Madura dan pondok pesantren adalah sudah terlibat dengan narkoba. Artinya sudah jelas. Apakah pertanyaannya, apakah negeri ini tidak artinya kok dipelihara saja kaum ini, ya, padahal sudah ada catatan dalam sejarah negeri ini yang selalu membuat ulah di negeri ini. Maksud saya, pertanyaannya, kenapa negeri ini kok masih saja memelihara kaum ini, ya, seperti itu. Monggo. Suhadi. Nah, ini Suhadi. Silakan monggo Suhadi. Suhadi. Oh, monitor, oke. Skincare ya. Ya teman-teman semuanya, ini waktunya iklan dulu. Ya.
Kemarin itu saya kirim ya jamu kering ini teman-teman di Pondok Pesantren Pacitan. Pacitan itu salah satu daerah di pinggiran pantai yang kanan kirinya masih pegunungan. Jamunya baru sampai kemarin siang jam 12, ya 10 bungkus langsung habis, ya diborong oleh teman-temannya ya yang ada di pesantren juga, langsung diminum. Lah tadi malam mereka naik ke komal saya ya toh, yang minum itu toh menyampaikan testimoni bahwa begitu saya minum sakit yang biasanya saya itu ya saya rasakan kok langsung bener-bener hilang saat itu juga ya. Wah, ini saya mau pesen lagi. Lah kandeng ini baru proses ya, nunggu 3 hari lagi ya nek sing kering ya, karena sing kering ini kan perlu proses, ada beberapa bahan yang habis kemarin ya, diborong ke beberapa tempat, jadi perlu proses karena pemanasannya pakai sinar matahari, tidak saya open ya, biar keringnya itu benar-benar pelan-pelan, tidak dipaksa kering dalam beberapa menit saja. Begitu teman-teman. Terus kemarin ada juga yang datang ke sini ya gara-gara istrinya waktu hamil besar itu dia kepleset, akhirnya dia jatuh deprok ya, pantatnya dulu kena lantai, dek gitu. Setelah melahirkan anaknya usia 1 tahun, ya ibu ini tidak bisa berjalan sampai hari ini. Kakinya bisa digerakkan, tetapi ketika dia untuk melangkah, kaki sebelah kanannya itu benar-benar tidak berasa, mati rasa, kebas gitu. Jadi dia tidak bisa menopang tubuhnya. Akhirnya beli jamu ini teman-teman. Ya teman-teman, jamu ini kalau untuk kebas tangan, geringgingan, apalagi saraf kejepit ya, atau otot-otot yang kaku ya di leher, yang cengeng-cengeng di pinggang, yang sering pegel, apalagi kepala sering cenut-cenut, ya itu sangat ampuh sekali ya. Baru Anda minum beberapa menit saja, insya Allah ya reaksi daripada jamu ini langsung bisa dirasakan. Ya, itu datang ke sini. Lah kalau nanti saya lihat perkembangannya dulu, setelah habis 5 bungkus, nanti ada terapi bekam. Kalau mau aku kan ahli bekam. Skincare itu memang ahli bekam teman-teman. Dua sertifikasi ya. Jadi sudah ahli bekam, saya juga tahu titik-titik refleksi seluruh tubuh Anda dari mulai kaki, telapak kaki itu saya tahu, titik-titiknya saya tahu. Dan dulu saya itu salah satu terapis di Dr. Mustafa ya, salah satu klinik namanya Sehat Megunani. Nah itu terapisnya itu saya dulu waktu saya masih muda. Gitu ya teman-teman, kembali ke laptop. Ya udah, naik. Monggo Ustadz Andin Boler belum bernarasi. Assalamualaikum Ustadz Andin Boler. Tahun 95 Borobudur di bom Mbak Alawi juga. Ada Yai Ahmadi. Assalamualaikum Yai Ahmadi. Izin turun dulu, Os. Oke, Yai Kudu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada Pak Sohadi nih. Sudah dapat korban mubalah belum ini ya tadi? Aduh, muter-muter nggak mau, malah dia ngapain, dia menyerang saya pribadi kok, sekarang putu-putu saya dipakaikan jilbab dan sebagainya. Aduh. Oh itu waktu itu ya, waktu jalan waktu ya. Oh iya, kemarin di papa. Ya itu ada lagi Gus, mungkin ya saya lagi lab, mungkin dia ngambil gambar saya di screenshot kemudian dipakaikan kerudung. Kenapa ya memang mereka ya maaf karena kalau saya lihat fenomena masalah nasab ini ya, ternyata kalau masalah hujah mereka akan kuat untuk sama-sama membacakan hujah. Kalau bicara tentang tes DNA, wah mereka juga sama mengeluarkan tentang ilmu tes DNA kan gitu kan dari kedua belah pihak ini. Cuma ada 2 mereka yang sangat ditakutin saat ini. Kalau yang satu ini kan khusus untuk Habib, tapi yang nomor 2 ini untuk Habib dan juga Muhyiddin, ini yang sangat ditakutkan. Apa? Bersumpah.
Makanya sumpah ini sampai diharamkan oleh ketua Gempur gitu. Haram hukumnya bersumpah atau mubahalah katanya. Kenapa? Karena ini sangat hal-hal yang sangat ditakutkan oleh kelompok mereka sekarang gitu. Kenapa mereka kok takut? Ya, yang Habibnya sendiri kan sebetulnya kan ragu tentang nasabnya. Sebetulnya dia sudah tahu bahwa nasab mereka ini bodong gitu. Makanya mereka nggak mau tuh bersumpah gitu. Kalau sampai terjadi sumpah, nanti betul-betul Allah melaknat mereka. Karena ada seorang Habib pernah bersumpah kan gitu kan, tapi dia sumpah tunggal kan gitu. Karena dua Habib, yang satu Aldo, yang kedua itu kalau nggak salah Alwi namanya, Segap kalau nggak salah. Seandainya Habib ini bukan dzurriyyah Nabi kan gitu kan, mudah-mudahan Allah melaknat saya dan juga keturunan Habib dan leluhur saya. Mudah-mudahan di keluarga Habib ini ada yang menjadi pemabuk, ada yang menjadi pezina, ada yang menjadi pembunuh, ada yang menjadi bandar narkoba dan sebagainya. Ternyata ini terbukti ada semuanya. Otomatis mereka kan jelas mereka ini bukan dzurriyyah Nabi. Karena dengan sumpahnya ini yang dia sumpah, ya buktinya ada semua kok. Makanya mereka takut sekarang kalau diajak bersumpah secara online gitu loh. Malah katanya haram, nggak boleh. Makanya tadi saya mengatakan, apakah bersumpah secara online ini boleh atau tidak? Tadi ada yang mengatakan Kesangyang ya, atau yang dikenal dengan Kiai siapa, yang dari Malang itu kan. Dia mengatakan, ya memang sumpah ini ya yang lebih afdal saudaraku. Yang lebih afdal itu bertemu kan gitu kan. Tapi bersumpah atau mubahalah di media sosial boleh. Artinya kalau boleh di media sosial terus ngapain dipermasalahkan? Katanya boleh, cuma yang lebih afdal itu ketemu kan gitu kan. Tapi kenapa sekarang ini kok mereka malah ketakutan gitu loh. Takut luar biasa mereka. Padahal ada orang dulu pernah bersumpah secara tunggal seperti Aldo, seperti Alwi, bahkan seperti Pak Rizik kan. Dia orang-orang pertama kali yang nantang-nantang mubahalah loh. Gitu loh. Karena apa? Karena mereka akan dia meyakinin apa yang dia yakini itu adalah sebuah kebenaran. Makanya dia sampai berani mengajak untuk bersumpah. Kan gitu kan. Mengajak bersumpah atau mubahalah kan gitu, mana yang benar, saya atau kamu, biarkan Allah yang melaknat kan gitu kan. Lah terus sekarang kalau ditanya, terus apa yang dipersumpahkan, apa yang dipermasalahkan masalah Habib ini? Ya masalah nasab gitu loh, masalah keyakinan. Karena ini nasab, bukan nasabnya Kang Skincare, bukan nasabnya Kang Suhadi, atau bukan nasabnya Ahmadi, bukan. Tapi ini adalah nasab yang sangat mulia, nasab Nabi kita, nasab Rasul kita, nasab kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana saya harus mengetahui betul ndak orang-orang ini adalah min dzurriyyatun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saudaraku. Bukan masalah apa. Apakah berarti artinya dibolehkan ya? Jadi boleh kan? Ya kan kalau bertemu itu itu intinya kan bermuwajahah ya, atau bertatap muka. Lah karena ini zaman modern ya, kita bisa bermuwajahah itu tidak harus ketemu secara fisik kan? Yang lewat online seperti ini pun bisa melihat wajah asli Yai Ahmadi, bisa melihat wajah asli lawan mubahalahnya, kan seperti itu. Artinya kan kalau ketua Gempur siapa itu Pak Fatah itu mengharamkan ya, menentang hukum Allah itu sendiri kan Yai. Mereka kan gini. Mereka kan mengatakan seperti ini Gus ya, tapi jangan berkali-kali loh, jangan berkali-kali ya. Oke, seandainya kalau kamu nggak berani dengan saya karena saya sudah berapa kali atau sudah 6 kali. Sekarang gini, Muhibbin yang belum pernah bersumpah atau mubahalah, Habib yang belum pernah mubahalah, tapi mereka meyakini dari kawan-kawan kita semua praktisi siap semua untuk bersumpah gitu. Tapi mereka ya buktinya kan nggak berani gitu loh. Malah ada fatwa haram ya. Tes DNA haram. Aduh ini nggak boleh kan, jelas di dalam Al-Quran, di dalam ayat itu kan jelas tuh ya Allah itu membolehkan ya, atau bahkan pernah dilakukan oleh Nabi saat ada
utusan Nasrani Najran itu meragukan keesaan Allah ya, sama kenabiannya Isa kan begitu. Artinya kan di Al-Quran pun sudah Allah abadikan bahwa mubahalah itu dibolehkan manakala memang dua-duanya itu meyakini kebenaran. Dan biar Allah yang menjadi hakim kan itu. Ada Sadudu. Ini Sadudu ini mau mubahalah muter-muter aja. Nggak berani, dia nggak berani. Dia akan mengatakan gini bahwa mubahalah ini haram. Berarti Rasulullah melakukan hal yang haram dong. Kalau seperti itu. Berarti Bukan ayat masalah Al-Quran haram, nah. ya. Bukan masalah Berarti haramnya, Bang. sabar dulu, diam dulu, diam dulu. Itu kalau mentok, ya sudah tidak ada jalan. Yang ini jalan pembuktian Dan Aron secara Jaya sains, diem. secara Saya bilang di sejarah. mana sih Amadi? Kamu on cam Sekarang enggak? gini ya. Yang Sekarang lain gini nggak ya. on cam sih Kalau gimana? memang betul bahwa mubahalah ini haram, berarti Rasulullah pernah melakukan hal yang haram dong. Berarti Bukan Al-Quran masalah haramnya ini Bang Surat Amadi. Ali Imran, sabar dulu. Caranya. Sabar dulu. Lo caranya Ya, apa? dilanjutkan Caranya dulu, gimana? Dokter. Yang haram itu caranya apa? Diam Ya dulu cara kamu, seperti saya ini jelaskan. seakan-akan Anda Diam itu dulu, diam dulu. merendahkan, melecehkan Ya, Al-Quran diam secara dulu, tidak diam langsung. dulu, sebentar. Amadi, Sebentar, biar dilanjutkan dulu nanti Diam dibantah. dulu, Silakan. diam dulu. Karena kamu sendiri nggak berani diem bersumpah. Anda. gitu, diam. Gimana sih giran Kamu sama diam saya? karena kamu sendiri nggak berani untuk bersumpah, diam gitu. Gini loh saudaraku ya. Kalau memang betul apa yang disampaikan Kifata dan juga Ketua Gempur mengatakan bahwa mubahalah ini haram, berarti Rasulullah SAW melakukan hal yang haram dong. Berarti ayat Al-Quran ya, ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 61 berarti nggak benar kalau seperti itu. Gini Bang Ahmadi, Salah kalau haramnya seperti itu saya tanggapi. Diam dulu. Diam dulu. Lamaan Anda itu, Sabar dulu. Sabar dulu, Bang. dulu. Lanjut Gitu Bang, loh. Yahya Mati lanjut. Sabar dulu gitu loh. Artinya apa? Di sini ini kita akan membuktikan keyakinan kita kan. Apa yang kalian yakini? Saya pun juga sama, pingin membuktikan keyakinan saya. Kalau keyakinan saya ini salah, biarkan Allah yang melaknat. Oke, sekarang kita tarik, hilangkan kata-kata mubahalah. Kita alihkan ke sumpah. Gitu kan. Apakah ada larangan kita bersumpah? Saya tanya. Hah? Bagaimana dengan kalimat-kalimat orang yang selalu menyampaikan demi Allah wallahi? Sering mengatakan seperti itu. Udah belum? Apakah mereka nggak boleh? Hah? Silakan kamu. Sadudu. Gini Bang Ahmadi, mohon maaf ya saya tanggapi. Bukan masalah haram ininya, tetapi cara pengerjaannya itu Anda itu sudah kelewatan. Seakan-akan Anda itu melecehkan, merendahkan Al-Quran secara tidak langsung. Kenapa? Karena mubahalah Anda itu tidak sesuai dengan syariat. Mubahalah Anda itu dikit-dikit mubahalah. Anda kan bilang tadi, saya ingin mempercayakan diri saya bahwa mubahalah itu segala macam. Kan sudah cukup dengan satu orang aja sudah cukup bahwa Anda itu sudah terlaksana mubahalah Anda. Kenapa harus banyak orang? Seperti itu aja udah salah, Ahmadi. Di mana? Sudah. Sudah seperti itu, sudah seperti itu. Aturan Sadudu. mana Oke. yang membatasi mubahalah seperti cuma itu. sekali? Itu Sadudu, sudah. Menyalakan atau mengharamkan itu harus Berarti ada kamu harus dalil, bisa itu satu. membenarkan. Yang kedua, kalau tidak mempermudah atau tidak memperbolehkan hal-hal yang sebetulnya bisa dilakukan, itu sama dengan merendahkan yang di atas. Allah itu maha tahu, maha mengerti, maha mendengar dimanapun, bahkan di dalam hati yang paling dalam. Kerentek kita, Allah itu tahu. Allah itu maha pemurah. Kenapa kita harus membatasi diri kita sendiri kan gitu? Makanya dalih tapi tidak punya dalil itu namanya dalih. Saya yakin pribadi saya sendiri orang Kamu alim. yakin ayo mubahalah dengan Sebentar dulu saya? dong, Enteng sebentar dulu toh? belum selesai. Sebentar. Saya yakin dengan pribadi saya, orang alim, benar-benar alim, ketawa lihat perilaku Ahmadi seperti ini, mubahalah dipermainkan. Berarti Kok ada seperti mubahalah gini. dipermainkan? Oke, begini Kalau ya kamu itu teman-teman merasa ya, itu yang permainan, dilarang ayo ya. mubahalah. Kamu Biar tahu rasa. mengatakan ini saudaraku.
Kalau kamu mengatakan bahwa kamu alim, ya kemudian kamu tertawa melihat saya, berarti saya orang alim yang sangat alim. Saya Bukan ketawa saya. melihat Rizik. Bukan yang saya, dilarang. bukan saya. Ya, tunggu sebentar. Berarti Bukan saya juga saya, ketawa bukan melihat saya, Rizik dia Ahmadi. mengajak mubahala. Bukan Iya, saya. diam dulu. Ya, diam dulu. Karena tadi kamu mengatakan bahwa orang alim akan ketawa kan gitu kan. Berarti sama halnya juga dong, saya ketawa dengan ajakan Rizik mengajak Kiai Abdurrahman Wahid Gusdur untuk mubahala. Saya ketawa dengan melihat Aldo dia bersumpah di depan Ka'bah, dan saya ketawa ya dengan Aldo yang Saya boleh saya ngomong? Ini menurut Anda laki-laki Saya boleh bukan ngomong? pakai kerudung. Saya Ini Jawabannya boleh si menurut ngomong Malik, ya? teman-teman. Saya Ini setuju. jawabannya si Malik. Ini Teman-teman, jawabannya si Malik ini. Ini teman-teman, menurut Anda laki-laki bukan pakai kerudung. Kalau Kamu laki-laki pakai posisikan kerudung. sekarang kalau mau Teman-teman. diskusi, kamu posisikan laki-laki atau perempuan? Ini menurut Anda Pastikan laki-laki. dulu, bro. Pastikan dulu. Ini menurut Anda laki-laki bukan yang pakai kerudung. Teman-teman, saya Satu sabar, dulu, sabar, saya sudah. duduk. Jelaskan. Gak usah Saya ngecam satu saya. kata aja, satu kata Si aja. Lutfi itu pakai kerudung ya, si Boleh ya, Lutfi. satu kata aja. Nggak Si usah Lutfi pakai ngecam kerudung, saya. kayak mana itu? Saya duduk. Laki perempuan di si Lutfi Saya itu. duduk. Udah. Julian, Udah, saya nggak usah ngecam duduk. saya. Itu gimana itu? Saya kasih tahu kamu saya duduk ya. Gak usah ngecam Saya saya. duduk. Gak usah Tak ngecam kasih tahu saya. ya. Itu gimana Tak kasih pendapat tahu ya. Anda? Itu gimana pendapat Anda? Sabar Pakai dulu. peci, tapi pakai kerudung itu gimana? Saya Motif duduk. lagi, motif lagi. Saya Itu gimana duduk. pendapat Anda? Anda berbicara itu jangan apa namanya? Jangan bodoh. Tanya Ini foto nyimpan fotonya asli ini kan atau banyak editan? fotonya Tak itu tanya di dulu. TikToknya yang kayak perempuan kan Dulu ini banyak. foto asli atau foto editan? Tak tanya dulu. Kan banyak fotonya anak ini. Malik namanya dulu. Dia mengedit foto saya ini ya. Itu Jangan enggak Namanya edit, kan enggak edit. Kamu diedit. fitnah itu. Di TikToknya kan enggak diedit waktu pakai pita apa itu. jangan Itu kan. bodoh. Jadi orang itu jangan bodoh, jangan bodoh. Ya. Nah, saya tanya, Coba ini sekarang kamu berani enggak ini bahwa Yai, ini foto asli atau gini Yai, coba besarkan Malik. Kalau dia Pada mengedit foto topik saya, yang coba besarkan. pada topik Besarkan. ya. Coba besarkan Pada Yai. topik aja. Malik ini besar. Pada topik utama. Pada topik utama, pada topik utama. Ya. Tunggu sebentar Saya duduk. Kang Swadi sabar dulu. Pertama, ya, ada nggak di rumah saya ini ada chat seperti ini Yai? Nggak ada. Dominannya hijau putih. Itu gimana? Itu gimana? Itu editan. Oh, Itu Ini editan. sudah contoh ini Yai. Kebetulan saya Ini sudah ada. contoh. Ya. Bentar ya iya. Gimana orangnya? Ini Kang Sikingkir, Gus Sikingkir. Ini banyak ya baser-baser ini di mana saya ada mesti mereka datang. Karena dulu memang saya dengar sendiri dari ini ya, dari Uce gitu loh. Bahwa mereka mempunyai grup, kalau ada mati tolong terutama akun saya gitu loh. Harus dirungkatkan, di repot gitu loh. Dulu Bocek kan pernah bilang, ayo kawan-kawan, gimana persetujuan kita? Gimana kalian sekarang? Kita sudah menyetujui ini Ahmadi, ayo sekarang repot akunnya, berungkai kan gitu kan. Artinya memang sengaja. Kenapa dulu waktu itu kan saya dengan Yai Ahmadi, jangan foto Anda. Foto saya itu diedit saat saya ada di diskotik sedang mangku dua perempuan ada cuk toh. Nah, ini fotonya ada. Kalau di room-room Ini foto saya lain, ini. kalau di room-room lain, ini si Sududu ini, Malik namanya, itu langsung dipajang semua, teman-teman pada nyimpen semua. Itu nggak ngedit, memang dari Kang TikToknya. Karisma. Semua Karisma iya, nanti semua dulu. ada langsung itu. Terus langsung kabur dia, nggak sempat ngomong. Saya bagian kan Dulu saya juga posisikan punya. kamu dulu Dulu kalau saya mau juga diskusi, punya, kamu posisikan dulu laki-laki atau perempuan kan saya gitu kan. Jangan kamu campur adukan antara laki-laki dan perempuan. Kalau kamu perempuan, kalau laki-laki laki-laki terus ditunjuk semua foto-fotonya itu. Sudah diam. Lagi pun ngapain mau ngambil apa dari anak ini yang tidak jelas, laki-laki tidak jelas, perempuan tidak jelas. Maksud diajak itu kayak gini, gitu. Enggak diedit. Lima dulu. Oh, ini ada. Oh, dia perempuan. Kan enggak diedit.
Kan tidak tahu ini, kan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Kan sama mencampur adukan laki-laki dengan perempuan. Terus kita mau menilai apa laki-laki apa perempuan. Makanya kita tanyakan dulu. Itu kalau masuk, kamu posisikan laki-laki atau perempuan. Jangan kamu campur adukan laki-laki dan perempuan. Terus kita suruh diskusi dengan orang yang tidak jelas antara laki-laki dan perempuan. Siapa yang gila? Kita yang gila atau dia ini si Malik ini yang gila? Itu dulu. Jadi saya itu juga diedit ya, diedit. Saya itu sedang ada di Kostik ya, karaoke mangku 2 perempuan gitu loh. Susunya gede-gede kabeh. Kan mereka mengedit. Ini kan asli dari itunya, dari TikToknya. Kan kita nggak mengedit. Iya, tadi makanya saya tanya, dia jadi takut tadi tahu. Kamu berani tidak bersumpah itu bahwa itu bukan foto editan? Dia tidak berani itu loh. Sebab kalau dia kan kita edit, kita melihat mukanya nanti was-was, apa laki-laki atau perempuan. Kita yang salah nanti, gitu kan? Iya. Jadi Satu posisikan jalur dulu dengan dia sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Harus jelas, baru ngomong, pastikan dulu gitu. loh, iki fotonya Gustom ya diedit, agak mangku pura. Nah, kayak gini ya, ini. Apakah jelas tengah itu, Panglima? Jelas nggak? Ya, jelas. Nah, ini Iya kan nggak jelas dia laki-laki atau perempuan, kan nggak jelas. Hah? Kita mau bicara dengan siapa sekarang? Kalau mau diskusi dengan ini, dengan anak ini, sebagai apa dia? Cantik ya Dudu ya. Cantik kan? Cantik ya. Cantik. Ini cantik kan? Tapi bersuara laki-laki. Gitu. Kan cantik anaknya, bersuara laki-laki. Manis dia ya. Usaha Jaya, PWI Jaya, Benteng NKRI. Mantap. Sentat. Ya. Monggo Bang Sentat. Harus punya teman-teman ya, harus punya ini si Malik ini. Ini datang ke sini kenapa? Datang karena nggak nyimpan teman-teman. Kalau di tempat lain, di room lain, begitu naik langsung mengeluarkan fotonya masing-masing. Nggak sempat ngomong, langsung kabur dia. Tadi ditanya ke Ahmadi, ditunjukkan foto cat rumahnya warnanya ndak ada yang hijau aja kabur. Biru. Catnya kan tadi biru. Jadi teman-teman nek rumah ki nek cat kok biru ngono kae kan barangnya waduh iki cat murahan nih. Enggak, Nah, karena waktu rumah saya dulu kan waktu di nggak pondok ada, jadi nggak ada. Mairil. Jadinya gini anak. Ya, jadinya jadi Mairil ini. Waktu di pondok ini selalu kena sasaran. Artinya kan wabah itu virus. Ya, sehingga jadi begini orang ini nggak jelas. Ya, laki-laki mencampur adukan laki-laki dengan perempuan, sama seperti mencampur adukan hak dan yang batil. Ya. Ini anak ini orang nggak jelas. Jadi Mau gini disuruh Ji, apa? coba saya terangkan orang itu kenapa sampai menjadi seperti itu. Jadi saya itu banyak pengalaman karena saya itu tidak pernah membeda-bedakan pergaulan. Kalau anak seperti ini biasanya masih remajanya dulu itu pernah disogok silitnya. Jadi orang itu sampai bencong kalau ndak pernah nyogok silit atau silitnya disogok itu menular, itu memang menular. Nah, Iya toh Yai. iya. Nular. Sampai tanya ya, anak bencong-bencong itu asalnya kalau ndak pernah disilit bencong atau dia itu nyilit bencong, akhirnya menjadi bencong. Menular. Kaum Lut itu dasarnya kan menular karena saling begini. Alasannya pemecah umat. Coba narasikan saudara biar gak salah paham. Ya, ini kembali ke laptop PWI dan Yakuza. PWI ini organisasi yang legal ya, mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham. Yang kedua,
ya Yakuza Maneges itu juga sama ya, organisasi baru yang berdiri bulan Mei kemarin, juga organisasi legal yang mendapatkan pengesahan oleh Kemenkumham. Kalau PWLS jelas kiprahnya sudah ya toh, dan Yakuza ini alhamdulillah kiprahnya juga luar biasa ya, mengambil santri jalur kiri ya. Beliau Gus Tuba dakwahnya itu bukan orang pinggiran digawaning majelis, tetapi kursi majelis dibawa di pinggir-pinggir jalan ya toh, tempat-tempat yang dianggap tempat maksiat, tetapi mereka dituduh ya orang yang tidak punya masa depan, alias masa depannya suram. Tapi justru di tangan Yakuza Maneges ini orang yang bertato, bertindih ya, pakai pakaian yang sangar seolah-olah seorang preman, tetapi menjadi santri yang luar biasa tawaduknya terhadap guru, bahkan taatnya kepada agama. Inilah ya perjuangan Gus Tuba, mirip sekali seperti copy paste perjuangan ulama besar Gusmi kala itu, yang memang sering berdakwah di tempat-tempat maksiat, tempat-tempat kumuh, tempat-tempat yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Tetapi di tangan seorang ulama, di tangan seorang kiai, di tangan seorang Gus, beliau-beliau yang mereka itu menjadi pribadi yang punya harapan dan bisa membanggakan pula. Ya, Bang Dan, silakan Bang Dan bernarasi Bang Dan sebelum ke yang lain. Monggo, Panglima. Monggo Bang Dan. Saya mau narasi apa lagi ya? Habis neraka udah dikuasain, udah diakuin sama Balawi. Apalagi sorga. Bendera merah putih diakui. Kalimantan udah diakuin mereka yang Islamin. Terus Sulawesi juga mereka yang Islamin. Papua mereka yang Islamin. Terus kita ke bagian apa? Aduh, kacau lah. Balawi ini ditantang mubahala, takut. Di neraka Firaun dikaplingin. Kan bingung kita. Ada yang marah di bawah. Masa ditantang mubahala takut, udah laholal jannah. Piye Ki Amadi, sesat gak kalau mereka menghafalkan 5 anak-anak saya? Coba Amadi, 5 anak-anak saya sesat gak? Laholal jannah ini jawabannya. Bukan laholal jannah. Laholal jannah gimana laholal jannah sampean? Dakhalal jannah. Ini cerita orasinya aja. Ini cerita orasinya aja. Jadi udah bingung lah kita. Mereka udah paling suci. Kita bingung yang hina-hina ini mendekati mereka. Allahu Akbar. Kita udah ingat-ingatkan ya kan. Masa Syadudu marah gara-gara kita mainin mubahala? Lah dia mainin cucu Nabi. Dia nggak heran. Kan bingung kita. Jadi cucu Nabi dimain-mainin, kan lucu lah. Nah, di mana akalnya gitu? Malu kita. Mungkin itu aja host dulu sementara. Oke, kalau saya berpedomannya seperti ini ya saudaraku, maaf ya. Oke lah, saya tidak akan menyerang Fakih Muqaddamnya atau putra-putranya, kan. Oke lah, seandainya mereka itu adalah orang alim, yang putra-putranya Fakih Muqaddam ini adalah orang aulia ilah, kan gitu kan. Cuma yang menjadi permasalahan sekarang ini, pertama adalah orang yang mengatakan itu, gitu loh. Orang yang mengatakan satu, dan kitabnya gitu loh, karena dia sangat gamblang sekali. Dia mengatakan dalam kitab Alawiyin, artinya kan ada kitabnya. Dalam kitab Alawiyin dijelaskan barang siapa menghafal putra-putra Al-Imam Al-Haddad, yang pertama Al-Habib Hasan Husain Muhammad Alwi Zen Dakhalal Jannah, kan gitu kan. Terus kalau kita menarik kesimpulan
Nah itu kan orang alim kan gitu kan. Jadi harus ada pembanding gitu. Ada nggak selain dari Habib ini Rasulullah sendirilah? Karena panutan kita yaitu kan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pernahkah Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa menghafal putra-putraku dahulal jannah, ada nggak? Atau orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, ya, yaitu orang yang pertama kali mengakuin bahwa Rasulullah SAW ini adalah Nabi Allah. Bahkan Rasulullah SAW waktu Mi'raj orang pertama kali kan yang menerima kan Sayyidina Abu Bakar kan gitu kan. Pernah nggak beliau ini mengatakan barang siapa menghafal putra-putraku dahulal jannah? Kan nggak ada saudaraku. Itu loh. Terus kenapa Habib ini kok berani mengatakan seperti ini? Masa iya saking mulianya Al-Faqih Muqaddam ini? Apakah iya saking mulianya, saking walinya putra-putra Al-Haddad ini? Ini yang menjadi pertanyaan gitu loh. Apakah iya saking hebatnya keilmuannya, saking dekatnya dengan Allah, atau saking dicintai oleh Allah sehingga hanya melihat atau mendengar kisah-kisahnya Abu Bakar bin Salim sehingga Abu Bakar bin Salim ini menjamin surga? Padahal Rasulullah SAW sendiri tidak pernah mengatakan seperti itu. Barang siapa melihat wajahku dakhalal jannah, atau barang siapa melihat wajahku maka saya akan menjamin surga. Enggak pernah. Bahkan yang saya temukan, yang saya pernah dengar dari guru saya, ada sebuah hadis kan cuma seperti ini saja. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Loh. Man ahya sunnati, barang siapa, kan gitu kan, barang siapa yang melaksanakan atau mengerjakan sunnah-sunnahku, berarti orang ini cinta kepada Nabi kan, kepada Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad, orang ini masuk surga kan gitu kan. Artinya Rasulullah SAW sendiri tidak menjamin gitu. Ini ada seorang hanya melihat wajahnya, hanya ziarah ke tempatnya, atau mendengar kisah-kisahnya, atau melihat orang yang pernah melihat wajahnya, Abu Bakar bin Salim ini menjamin surga. Nah, hal-hal seperti ini ya dari umat muslim ini dibiarkan. Bahkan dari ulama-ulama kita ini, apakah pernah saya juga menyampaikan hal ini kepada MUI? Apakah MUI ini tidak pernah mendengar atau tidak melihat video-video seperti ini sehingga MUI ini diam? Atau MUI ini sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu? Saya pernah kritisin seperti itu di MUI di tempat saya di Tuban gitu. Masa iya hanya melihat wajahnya atau mendengar kisah-kisahnya di majelis-majelis maka Abu Bakar bin Salim menjamin surga? Ini kita juga harus pikirkan tentang kalimat ini, saudaraku. Karena ini akidah, ini ajaran gitu loh. Ini menyangkut masa depan umat muslim, masa depan putra-putra kita semua gitu loh. Mungkin kita terselamatkan dengan kalimat itu, tapi bagaimana nasib dengan putra-putra kita, dengan keturunan kita nantinya? Karena zaman sekarang ini zaman media sosial, anak kecil loh sudah main HP, sudah main TikTok, sudah main YouTube gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini ya kita harus suarakan, saudaraku. Monggo yang lain, saudara. Iya, Mahdi. Dengan melihat wajahnya maka mereka masuk Islam. Udah, kalau udah begitu selesai sudah. Harusnya mah udah Islam semua nih seluruh dunia. Dengan melihat wajahnya aja kan gak masuk akal itu. Harus ada hitam dan putih di neraka ini. Tapi hitamnya jangan hitam-hitam banget.
Jangan Yang kalah-kalahin ngarang, setan banget kan gitu. yang ngarang kita Assalamualaikum berguru di mana itu? Jangan kalah-kalahin. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Yang ngarang kita berguru di mana itu? Ya minta maaf ya teman-teman ya. Yang mengarang kitab itu loh berguru di mana itu? Salah itu. Berguru ke Iya, Padu dari lagi. tarif itu loh, ngayal, sanad bos. ilmunya itu nyambung ke kanjeng Nabi apa enggak? Sanad ilmunya nyambung ke kanjeng Nabi apa enggak itu? Ya buat sendiri kalau kita kayak itu Bang. Kalau sana Kalau dari buat sendiri tidak layak jadi ulama. makanya kita Bukan. bahas Kalau biar sudah tidak layak jadi ulama, gak usah dibahas, sudah dijarno ae wis. lo biar Harus didorong kepada organisasi-organisasi yang terkait seperti NU, PWI, Yakuza dan sebagainya membuat maklumat. Itu tegas itu, terus diusulkan kepada MUI. Kalau perlu diundang-undangkan sekalian lewat partai-partai ormas-ormas dan sebagainya. Kalau itu arahnya memang pendangkalan, pembodohan umat. Ya organisasi yang terkait di sini Yakuza atau PWI atau NU atau Muhammadiyah pun, kalau sanadnya tidak nyambung kepada Rasulullah, tegas itu. Kalau mereka mengatakan Majelis Ulama Indonesia terdiri dari beberapa organisasi ormas Islam di Indonesia, ya harus tegas. Kalau ilmunya tidak nyambung ke sanadnya kanjeng Nabi, jangan diedarkan. Bisa massal ini, ada kekafiran massal ini. Dan Karena kita tidak menganut nasab, kita hanya menganut sanad. Gitu loh. Kalau nasab itu feodal mas, feodal kerajaan. Kita nggak pakai itu, kita pakai sanad, sanad ilmu. Nyambung nggak? Kalau nggak nyambung, itu kewajiban ormas-ormas yang ada di Indonesia. Kalau bisa sampai undang-undang. Nah ini di sila ketiga Persatuan Indonesia NKRI itu tadi. Nah, kalau kita itu tetap pembiaran ini, sila ketiga hancur nanti ini. Manfaatkan sila keempat untuk menuju sila kelima. Nah, ini kitab-kitab yang seperti ini yang bahaya ini. Penganut feodalisme. Hanya Nabi gak mengajarkan feodalisme seperti ini. Gak mengajarkan tentang masalah nasab. Tapi kita mengajarkan, apakah Nabi itu mengajar sanad. Itu aja Bang, komentar saya. Makasih. Keren Bang. begini ya, Ya. begini teman-teman ya. Alexander, monggo. Tentang masalah Abu Bakar bin Salim. Saya itu bukan orang yang pandai ngaji enggak sih ya. Cuman sebodoh-bodohnya saya, setak genana saya itu sering loh hadir di pengajian kalau ada kiai lagi ngasih mauidhah. Selama saya dari kecil, baru 6 bulan ini saya itu mendengar nama Abu Bakar bin Salim. Gitu loh. Dari dulu saya nggak tahu Abu Bakar bin Salim itu orang mana, RT berapa, RW berapa, saya nggak tahu. Gitu loh. Kok tiba-tiba ada cerita siapa yang mendengar cerita Abu Bakar bin Salim dakhalal jannah. Ini apa ya? Jannah kan bukan dakhalal jannah, bukan. Apa? Terus Barang siapa jaroh atau mendengar kisah-kisah Abu Bakar bin Salim, kisah-kisahnya ya di majelis-majelis, atau melihat wajah Abu Bakar bin Salim, atau melihat wajah orang yang pernah melihat wajah Abu Bakar bin Salim. Nah di sini maka Abu Bakar bin Salim menjamin surga. Oh gitu. Yang menjamin surga ini Abu Bakar bin Salim. Oh gitu. Itu ada videonya itu. Ada videonya gitu. Pertanyaan saya dari kalimat tersebut, emang Abu Bakar bin Salim itu punya kapling di surga gitu loh. Terus pesan sama siapa dia surga itu? Gitu loh. Jangan gitulah, kita itu manusia. Yang berhak memasukkan kita ke surga dan neraka itu bukan manusia, bukan amal ibadah kita, tetapi kasih sayang Allah. Itu loh
apalagi cuman Abu Bakar bin Salim itu dia itu siapa? Saya nggak kenal, weh. Anu Bang King Alexander Abu Bakar bin Salim itu adalah Habib yang diserahi jabatan dari Allah untuk mengurus ya kerajaan langit maupun di bumi. Itu tertulis di kitab Al-Wariqat min Manaqibi Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim Maula Inat di halaman 303. Saya akan informasikan kepada kawan-kawan. Ternyata kita berjuang di media sosial ini, perjuangan kita ini sangat luar biasa, Gus. Sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang betul di setiap daerah ini mesti PWI itu ada kan, ada. Tapi tidak semerta-merta mereka menyangkan, Habib ini bukan durian Nabi. Enggak juga gitu loh. Artinya menyampaikan satu persatu kepada orang, enggak. Artinya dengan adanya Qomal seperti ini sangat terbukti bahwa umat muslim sekarang ini mulai sadar. Kenapa? Saya akan buktikan. Nanti saya akan spill fotonya. Siapa yang nggak kenal dengan Ar-Ridwan? Dulu Ar-Ridwan ini di tempat saya, Gus, di Tuban ini, kalau ada acara Ar-Ridwan yang hadir ini bukan cuma ratusan, bahkan ribuan. Di tempat saya, di Tuban. Hujan bagil itu. Iya, jemaahnya banyak, bahkan dengan membawa umbul-umbul besar-besarnya luar biasa. Tapi sekarang ini ternyata umat muslim ini mulai sadar, Gus. Semalam saya hadir di acara Ar-Ridwan ya. Saya lihat gak ada orangnya, Gus. Wah. Betul, saudara. Jadi suaranya kita tersampaikan gitu. Tersampaikan, Gus, sangat tersampaikan. Kenapa? Karena gini, Gus. Jadi orang-orang yang di bawah ini nggak mungkin dong, artinya mendengarkan minta pendapat kepada PWI. Seperti ibu-ibu nggak mungkin, Gus, gitu loh. Betul nggak, Habib? Enggak. Artinya di media sosial seperti kita seperti ini, ya mungkin orang-orang ini mendengar, melihat. Kalau nggak melihat seperti ini, mungkin dari hasil live seperti ini kemudian diupload baik di YouTube atau di Instagram atau di Facebook, orang ini tahu. Oke, saya akan buktikan ya. Tunggu sebentar, Gus ya. Nih teman-teman ya. Ini Kang King. Coba itu Kang King ya. Waktu penyerahan sertijab itu di agama sebelah. Itu ketika Tuhan Bapak menyerahkan kekuasaannya kepada Tuhan Anak, itu ada. Itu kita kan nggak itu. Artinya kita tidak ada masalah kan keyakinan masing-masing. Ya, tidak mengatasnamakan Islam. Coba nanti sampean cari itu di Bible itu. Ya. Tapi ini kan mengatasnamakan Islam. Makanya kita kritisi. Artinya ini orang memang selalu membuat tandingan-tandingan atas agama yang lain. Berarti ini kan membuat tandingan agama yang sebelah. Ya, tapi dia masuk di kalangan kami, mengatasnamakan Islam. Itu di Bible ada itu, penyerahan Tuhan Bapa kepada Tuhan Anak. Di sorga itu penyerahannya. Duduk di sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau di Bible itu bunyinya gini. Dalam kitab surat Petrus ya, inilah anakku yang kuberkati, kepadanya aku berkenan. Itu di Bible. Petrus 1 ayat ketiga, silah dicek. Itu penyerahan itu, penyerahan. Inilah itu, anakku yang kuberkati, kepadanya aku berkenan. Coba sampean cari lagi, saya sudah temukan itu. Tapi kita kan tidak ada masalah kan di luar itu kan. Tapi ini kan masuk ke dalam Islam.
Iya, masalah kita kritisi. Artinya kaum yang semua menandingi, artinya mencari tandingan. Jangankan Allah, agama yang lain kan, Allah ditandingi kan. Agama yang lain begitu juga ditandingi sama ini. Kata Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kan gitu. Maka janganlah kamu jadikan lillahi andada, tandingan-tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun, padahal kamu itu mengerti. Sebenarnya mengerti. Tapi karena karakter itu selalu membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Nah, kalau di kami, dia kan Islam, kita tahu hal itu. Di sebelah juga hal sama. Dia membuat tandingan-tandingan sama sebagaimana di situ ketika penyerahan tugas antara Tuhan Bapa kepada Tuhan Anak di situ. Kita tidak ada masalah karena beda keyakinan. Lana amaluna walakum amalukum, lakum dinukum waliyadin, kan begitu. Kita tidak permasalahkan. Tapi ini kan masuk di agama kita, masuk mengaku atas nama Islam. Oke, sebentar ya, tahan dulu. Oke, ini. Oh, ini di pengajiannya Ini, Gus. Oh. Ya, semalam ini sebetulnya ini dekat dengan rumah Bakil sendiri ini sebetulnya. Ini kan ada di Tuban Kota ya, artinya ada di Bejakung Lor, kan di sana kan ada namanya seorang waliullah, Mbah Yai Asyari ya, di Bejakung gitu. Tapi itu di sebelahnya masjid ini. Ini semalam nggak ada, Gus. Bayangkan ya. nih. Sepi karena Padahal semalam dulu saya puluhan kesana. ribu, bukan hanya 1.000, puluhan ribu. Dulu banyak, Gus, dulu banyak. Karena dulu saya ya memang walaupun saya nggak itu ya, artinya saya ini kan bukan muhibin. Dulu juga saya di tempat saya itu kan ada ini ya, ada namanya TPI pelelangan ikan gitu loh. Jadi biasanya setiap tahun itu kan pasti ada yang namanya selamatan gitu loh, sedekah laut gitu kan. Sudah berapa kali ngundang ini, wah masya Allah luar biasa, Gus, bukan ratusan, ribuan yang hadir. Bahkan di tempat yang lain seandainya diundang ya, ada pengajian Ridwan ini, peminatnya masya Allah luar biasa. Tapi semalam bayangkan ini Sepi sekali nih ya. iya, Ini artinya apa, Gus? Artinya perjuangan kita selama 4 tahun di Komal ya, kita meluangkan waktu, meluangkan tenaga, saudaraku, tidak sia-sia, saudaraku. Artinya kita sudah berhasil untuk menyadarkan umat muslim, saudaraku. Tapi minta maaf teman-teman ya, tapi kalau bagi Kibin ini banyak loh. Banyak kata Kibin ini. Cuman sampean aja yang nggak bisa lihat karena sampean benci sama Khabib. Gitu narasinya Kibin itu. Banyak yang tidak kelihatan juga ada hadir itu situ. Bang L kan sudah tak kirimi kitab lah di Israiliyat itu di halaman 17 ya, di situ ditulis bahwa serah terima ya. Nanti Bang King Alexander ya dan kiai semua yang di atas ini coba komentar ya. Ada ndak ya firman Allah setelah wafatnya Nabi? Pertanyaan yang pertama itu. Dan mungkin ndak Allah itu memberikan firman tanpa pelantaran malaikat kepada seorang Habib? Nah, di sini tegaskan, dan telah berkata radhiyallahu an, sungguh Tuhan telah menganugerahkan kepadaku. Ini yang berkata Abu Bakar bin Salim, untuk mengatur segala yang ada di alam semesta, baik tentang kehidupan maupun tentang kematian. Maka Allah telah berfirman kepadaku, wahai hambaku, sesungguhnya kerajaanku adalah kerajaanmu juga, maka aturlah sesukamu. Maka aku melakukan apa yang pantas aku lakukan, dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nek eneng cerita Habib Abu Bakar bin Salim kuwi nyabut nyawa kae, cabut lebokne sampai 14 kali sing didongengke Habib. Dasare kitab ya iki, karena Abu Bakar bin Salim wis diserai jabatan dadi Allah, kon ngatur sing urip karo sing ngatur sing mati. Kira-kira gimana Bang El? Monggo Bang El. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kan beliau kan sudah tak kirim kitabnya. Yuk lanjut Bang El dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
yang mau ditanggapi ini bingung juga. Tadi pertanyaan sekian tadi, mungkin enggak setelah wafatnya Rasulullah Allah berfirman kepada seorang Habib? Yang kedua, mungkin enggak Allah berfirman ya memberikan wahyu kepada Habib tanpa pelantara malaikat Jibril alaihissalam? Ya itu. Ya untuk lebih tepatnya saya kurang tahu, tapi kan menurut saya pribadi lah itu nggak mungkin seperti itu. Loh, ini akal sehat, akal sehat teman-teman. Ini normatif ya, atau logika. Lanjut Bang El. Tidak mungkin, berarti kitab Al-Warikot karangannya Habib Abu Bakar bin Salim ini sesat menyesatkan atau tidak kira-kira menurut Bang El? Kalau ada serah terima jabatan Allah kepada seorang manusia yang bernama Habib Abu Bakar bin Salim ini, kira-kira? Ya kalau menurut saya pribadi lah, ya sesat itu ajarannya sesat seperti itu. Sesat ya Bang El ya. Iya, ini sesat, sudah sesat. namanya objektif Bang El, objektif. Ini akidah kok ya. Ini kan tentang akidah kita Bang El, yang seolah-olah Allah kita itu sudah pensiun dan jabatan kuasa Allah yang menguasai kerajaan langit dan bumi itu sudah diserahkan ya. Diserahkan sepenuhnya kepada Habib Abu Bakar bin Salim. Itu loh. Karena apa? Nah, itu tadi bunyinya kan jelas, kerajaan langit dan bumi, kerajaanku adalah kerajaanmu juga gitu loh. Kan begitu. Iya. Kalau memang itu isi dan tujuannya, saya 100% mengatakan sesat kalau memang seperti itu. Terkadang lah. Saya bukan membenarkan atau apa. Terkadang itu ada maksud tersendiri. Tapi harusnya ketika sesuatu itu nyeleneh tidak sesuai dengan syariat itu harus diterangkan. Harusnya seperti itu. Sesuatu yang tidak sesuai dengan akidah itu diterangkan. Kalau memang itu ada maksud dan tujuannya tertentu. Tapi kalau orang-orang istilahnya orang awam itu menafsiri sendiri, itu terus terang saya mengatakan itu sesat seperti itu. Kalau ini diyakini oleh kibin para pengikut Balawi, ini artinya apakah tidak melakukan sebuah dosa syirik, menduakan ya, maksudnya menyekutukan Allah karena meyakini ada Allah yang lain atau Tuhan yang lain yang mengurus dunia akhirat ini, Bang El? Ya tergantung keyakinannya. Kalau keyakinannya itu menduakan Allah itu syirik seperti itu. Tapi kalau keyakinannya itu sebagai waliullah dan seseorang yang dekat dengan Allah, orang itu sebagai pelantara agar dia bisa dekat dengan Allah, itu enggak apa-apa. Tergantung keyakinannya seperti itu kalau saya. Teman-teman yang ingin kitab ini teman-teman, ya atau Anda bisa DM skincare ya. Yang mau kitab Al-Warikot ini bisa, sama ada satu lagi ya. Nanti 70.000 dapat 2 kitab ya. 70.000 dapat 2 kitab. Nanti bisa Anda DM skincare ya. Nanti saya kirim 2 kitab seluruh Indonesia. Ya toh. Kalau sekitar di Jawa, nih Jawa kini engko ongkirnya gratis, tapi nek di luar Jawa nanti plus ongkir ya teman-teman ya. Jadi nanti Anda bisa ini di sini teman-teman ya. Ini juga ya di kitab ini ya, di Israilat ini, dalam kitab Mashra'urawi di halaman 12, Al-Faqih Al-Muqaddam mengaku sebagai Allah. Di sini ditulis, dan telah mendengar seorang Arabi, dia berkata, apakah Muhammad bin Ali adalah Allah? Maka Muhammad bin Ali ini menjawab, Anallah, saya itu Allah. Ya, dan dijadikanlah ya seorang Arabi ini tadi pingsan begitu mendengar pengakuan dari Muhammad Ali. Itu nama dari Faqih Al-Muqaddam ya,
Faqih itu kan gelar teman-teman ya. Al-Faqih Al-Muqaddam itu gelar dari namanya asli Ki Muhammad Ali. Al-Faqih Al-Muqaddam. Leluhurnya Ba'alawi sing sering diceramahkan oleh Bahar bin Semit nek ning panggung-panggung lu bisa mi'raj ya sampai 70 kali ya urijabi ila sidratil muntaha gitulah ya. Sabana rotin mi filailatin wahidatin ini nenggone teks di Syarul Ainiyah. Lah di sini juga ada. Jadi di kitab Al-Warikot ini nanti toh teman-teman ada 2 kitab ya. Anda bisa neng kene isi akeh ya, monggo. Saya tadi tertarik dengan sebetulnya bukan pembahasan yang baru, itu sudah lama. Ketika ada kata-kata barang siapa menghafal anak-anak Al-Haddad itu dakhalal jannah katanya, maka akan masuk surga. Jujur saya tidak percaya itu seperti itu. Ya Tapi- podo to nek kowe ngapal ke anak-anake Bang Dan Seperti ini, kowe mlebu surga. untuk memahami dakhalal jannah itu bukan hanya sekilas dakhalal jannah saja. Takutnya kan miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Kemudian tidak melakukan syariat yang lain itu keliru. Terus barang siapa yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka api neraka itu diharamkan untuk menyentuh kulitnya. Bukan tidak sholat itu. Nanti takutnya seperti itu, takut lurus-lurusan saja menafsiri perkataan seperti itu. Barang siapa, kalau gitu gembira saja dengan datangnya bulan Ramadan, gak usah puasa. Kita diharamkan kok untuk dimakan oleh api neraka. Bukan seperti itu juga konteksnya itu ya. Perlu dipahami juga itu. Ya. Iya. Jadi untuk memahami Makanya- itu masih ada penjelasan. Betul. Jadi miftahul jannah la ilaha illallah itu tadi harus tetap diimplementasikan dengan menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah-perintah Allah gitu ya Pak. Tidak hanya membaca itu saja kan, kalimat tauhid itu saja kan. Iya. Bagus Bang El ngomong. Sama hanya dengan itu hadis Nabi itu, barang siapa gembira akan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan api neraka itu menyentuh kulitnya. Bukan nggak sholat, bukan nggak puasa, gembira saja seperti itu. Oke gini, masalahnya anak-anak Al-Haddad itu siapa gitu loh. Ya mungkin dari kalangan mereka mungkinlah dari kalangan mereka orang alim yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kalangan mereka, kalau kalangan mereka harusnya itu tidak diumumkan. Kalau kita ingat orang tua kita juga dakhalal jannah. Gimana lu? Ngapain anak Faqih Muqaddam? Iya, itu kan. Kenapa harus ingat anak mereka terus diumumkan gitu loh? Apa itu bagian dari materi dakwah? Nek Bang Coba. Eli masih mendingan Bang Dan. Dia Ya, berani maksudnya di memisahkan. sini yang DNA-nya sebangsa celeng hutan itu kok bisa dakhalul jannah? Masih senang. Yang Kalian DNA-nya percaya sebangsa celeng hutan. Ya kaum Kalian Yahudi percaya? ini DNA-nya sebangsa celeng hutan. Yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh lisannya Nabi Allah Daud dan dilaknat pula lisan Nabi Allah Isa dan dilaknat pula seluruh malaikat dan dilaknat seluruh umat manusia yang ya kaum Yahudi akhirasi ini. Ditelusuri kaum Yahudi akhirasi ini DNA-nya adalah G dan sama persis dengan DNA-nya celeng hutan. Iya. Loh, celeng hutan aja. Celeng hutan aja jadi celeng hutan, bersyukur. Lah ini udah celeng hutan ngaku cucu Nabi. Kan gila. Iya. Lebih gilanya lagi bangsa ini kalau menurut saya itu. Sudah tahu Ya, celeng hutan mengaku nabi, masih banyak pengikutnya. Malahan kiai-kiai itu pengikutnya itu. Kali ini Kenapa nggak berani kalau mengatakan begitu? kali ini lu salah melihat, El. Kali ini lu salah melihat. Sudah Coba berani, lu El. lihat orang-orang yang mengikuti mereka itu rata-rata
orang-orang yang cinta sama Rasulullah, sementara mereka mengakui bagian dari Rasulullah. Itu bagaimana gitu pertanggungjawabannya? Narasina L itu, yang bodohnya itu, kiai-kiai itu masih percaya bahwa sudah tahu DNA-nya sama celing hutan itu, kok dipercaya dia sebagai cucu Nabi. Itu yang benar, L itu benar. Ya, kok ngaku kiai gitu? Ya, kok ngaku kiai, ngaku ulama, sudah tahu itu DNA-nya sebangsa celing hutan, kok diakui dia sebagai cucu Nabi dengan muka yang berantakan, acak-acakan, belepotan dengan congornya. Kok ada orang yang kiai itu percaya bahwa dia sebagai cucu Nabi, ya, sedangkan muka dan tongornya itu belepotan, acak-acakan, berantakan, dengan nekat-nekatnya berani ngaku sebagai cucu Nabi. Bener, El. Betul, Bang. Betul, Bang. Cuma ada satu kelebihannya para kiai. Yang percaya dan masih mengikuti. Coba kasih contoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Habib Gofar. Ye. Habib Gofar. Panglima, Anda belum tahu toh, ada Kibin. Pokok men super Kibin. Iya. Dia Kibin akut, super akut. Namanya Zulfikar. Dia itu saking cintanya, sampai yang cinta podo dewe gak pengen disandingi Sahajar. Zulfikar naik di rumah saya, lagi bernarasi. Lah eneng Kibin mencaci maki skincare. Neng tahunya Zulfikar, dia itu sedang memprotes apa yang dinarasikan. Kibinnya diajar. Lah dikompori sama Panglima ini. Hajar hajar Zulfikar, sama-sama ndak punya otak itu. Aku tak tekno wae, aku jane tak tekno wae, aku mati setengah jam wis tak tekno apa enggak tak rata minut rata apa-apa wis tak karepmu. Loh, Kibin karo Kibine saking sampai bentrokan, saling menghujat iki. Baru sadar ketika yang bawah itu tapping-tappingan, ya udah aja Kibin sama Kibin ajar-ajaran nih. Astagfirullahaladzim. Loh, itu Panglima, saksinya Panglima. Iya, betul ya. Itu ya, salah paham. Nah, dikirain nggak nyerang Zulfikar. Iya. Padahal yang di statementnya Zulfikar membenarkan, cuma Zulfikar ngotot itu, makanya saya ajar Zulfikar, sama-sama gak punya otak itu dua-duanya sama kamu. Kan ada bahasa kasar yang diucapkan Kibin itu, taunya kan mengatai Zulfikar kasar itu loh. Padahal yang dikatain saya Hose gitu loh. Habib Gofar ya jadi saksi kemarin, ada tau gak Habib Gofar waktu Zulfikar sama Kibin satunya, namanya Kaulo Alit kalau tidak salah akunnya. Oh, berarti ceritanya ini Kibin vs Kibin gitu. Itu setengah jam ada King Alexander. Saling caci maki, saling dia pokoknya siji dapat, padahal podo-podo sing tak teke no Hosi aku ya tak teke wae men ajar-ajaran. jadi pendusta ulung VS dengan penipu ulung. Betul ya. Pendusta ulung VS penipu ulung. Betul ya. Saya yang ketawa itu hampir kencing ya. Katanya kamu yang goblok, katanya itu kamu yang goblok itu kan. Jadi podo-podo ke loh. Zulfikar ngomong sama Kibinnya, kamu yang goblok. Terang sari serang. Akhirnya malu yang hari itu turun ya. Ini kata saya, aduh ya Allah, mereka ini kok gak berpikir, kata saya. Yang diserang siapa, yang jawab siapa, sama-sama gak punya otak. Gak apa-apa itu serang Zulfikar gitu saya. Kalau awalnya ada kan saya, kita mau mengklarifikasi. enggak gini loh. Mengklarifikasi, tapi karena sudah jalan.
Gini loh host, kalau ada saya Gimana? itu pasti rekam layar sama saya itu buat VT itu, pasti seneng itu. Aku ada rekamannya ada, aku rekamannya ada kan ini kan tak rekam semua, ada rekamannya belum tak unggah neng TikTok wae. Yang Aku ada seru-seru itu rekamannya Host. ada. Jadi setiap gimana? Jadi momen-momennya yang seru itu memang harus direkam, di share ulang, Nah, share ulang oh di pokoknya. share ya. Nanti coba nanti tak share, tak share. Ini yang Nek Momot bagus. sudah langsung dapat. Ini yang bagus. Gempur sama si Soleh. Si Soleh itu yang bagus. Katanya gempur kan haram, nggak boleh mubahalah. Si Soleh itu ngotot. Kalau gitu Kak, saya berani membahalah kan bela jenengan, Beb. Gak usah dibela kalau gitu. Ya sudah, gak apa-apa gitu, ngotot. Akhirnya ya gitu saya turun dari roomnya sampean. Sampai hari ini gak tahu itu Soleh. Ibu kata saya. Jadi itu nanti pada akhirnya yang namanya si celeng hutan ini itu akan nanti didemo sendiri oleh jongos-jongosnya nanti. Pada akhirnya itu nanti. betul ya, betul ya. Itu sudah saya narasikan ya Bang Satlawi. Jadi nanti Mbak Alwi ini akan dibantai sendiri oleh mukibinnya yang tersadarkan. Nek awak dhewe kan ndak bisa. Nanti malah kibin yang biasanya Sherlock, mana Panglima Sherlock, yaitu Habib Hufal Sherlock. Ya, itu nanti dia akan begitu sadar, tahu nek selama ini hanya dijadikan alat dawir, lah mereka akan bangkit, marahnya luar biasa, malah double marah sama awak dhewe kan marahnya kan standar ya atau lande-lande wae. Wah nek kibin Saya sudah saya sadar, prediksikan begitu. Karena dia nanti kalau sadar, dia kan hanya dijadikan tumbal. nah, Gitu. betul. Nek sadar itu tenang, kemarahannya dua Betul. kali lipat kemarahannya. 2 kali lipat. Anu. Oh iya, Nah, itu prediksi itu. betul. Ini Jadi kalau ada ini Host, Majid lagi ya, Majid sama Gempur. Katanya Gempur mubahalah itu kan haram. Terus Majidnya membukakan dalil yang dikemukakan bahwa mubahalah itu sunnah. Untungnya nggak ada Gempur. Coba ada Gempur saya adu domba juga itu. Yang harus. Wah, tahu Namanya bukan adu domba, Panglima, bukan adu domba. Kalau dari dulu dari Utsman bin Yahya hingga saat ini kan adu domba, kita diadu domba. Sekarang kalau terjadi kepada kaum celeng hutan ini adu babi namanya. Oh, Ya. adu babi. Adu babi. Adu babi. Nah, adu babi ini nanti diadu muhibinnya, diadu dengan itunya apa? Jongosnya diadu dengan itu, dengan junjungannya. Itu adu babi namanya. Oke. Ya silakan Habib Hufal. Monggo Habib Hufal. saya juga kemarin apa itu dengan Jamil ya, bahwasanya dia ngeyel itu haram juga itu. Kenapa kok haram dikatakan dia itu alasannya bahwa itu saling melaknat kan itu. Alasannya saling melaknat. Itu kalau saling melaknat itu ya, aku bilang bukan mubahalah, saya bilang begitu. Kalau saling melaknat itu Rijik yang melakukan pelaknatan itu kemanapun itu dia. Dan orang yang pertama kali menggiarkan atau mensiarkan mubahalah di Indonesia itu ya Rijik itu sendiri. Jadi itu sunnahnya Rijik itu mubahalah itu. Masa anak buahnya mengharamkan. Nah, kemudian di situ ternyata datanglah si akun kedua Bunaga. Nah, seperti yang Anda bilang tadi, coba tak adu domba kan. Ini stop. Siapa tuh namanya Mel Jamil? Kamu bilang haram tadi, bahwasanya itu berkaitan dengan apa itu namanya mencaci dan melaknat kan, antara dua orang ini saling melaknat. Akhirnya disampaikan bahwasanya oleh si akun kedua Bunaga itu boleh, tetapi Rasulullah tidak pernah melakukan. Tetapi intinya mubahalah itu bukan saling melaknat, tapi minta pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu mau memberi apa antara kedua orang ini, itu terserah Allah, bukan antara dua orang ini saling melaknat. Nah, itulah Jamil dia akhirnya. Memang bodoh, memang pikirku. Habib itu bodoh-bodoh.
akun kedua Bunaga kan pintar ya pakai dalil. Ternyata sebodoh itu. Jadi Jawab memang El. Sudah tahu bodoh itu kenapa kiai-kiai percaya? Jawab El. Gitu El. Jawab Wah, El, El. tadi El. Itu kalau ngomong kan didengarkan, kabel-kabel yang bodoh pun didengarkan seolah-olah benar perkataannya. Asal dilihat dengan dalil, aduh ya Allah ya Tuhan. Jadi kalau mubahalah itu ya menurut Imam An-Nawawi itu seperti orang minum obat. Kalau obatnya itu pas, maka dia akan sembuh. Tapi kalau obatnya itu salah, maka dia akan mati. Ya. Jadi pada hakikatnya mubahalah itu sendiri ya dari keempat madzhab itu membolehkan. Ada yang menghukumi mubah, ada yang menghukumi makruh, tetapi landasan dari empat madzhab itu di Quran surah Ali Imran 61 ababun nuzul dari ayat tersebut saat Rasulullah diragukan ya tentang keesaan Allah dan kenabian Isa, maka utusan Nasrani Najran ini ya diajak mubahalah oleh Rasulullah. Tapi memang belum sempat terjadi karena terjadi ya guncangan hebat ya, langit seperti orang mau runtuh lah. Jadi akhirnya ketakutan sendiri ya utusan Nasrani Najran ini. Itu pun juga pernah dilakukan oleh madzhab Syafi'i ya. Jadi Imam Syafi'i itu dulu pernah ya mau bermubahalah sama seorang zindik ya. Ya ketika mau bermubahalah ya saat mau dilakukan, maka seorang zindik ini pun ya terkena sakit keras yang sakitnya parah sekali. Akhirnya tidak juga terjadi. Inilah saudara-saudaraku, memang ketika kita merujuk kepada Al-Quran berarti mubahalah itu boleh, karena wal haramu wal haram bi kitabihi ya wal halalul wal halal bi kitabihi.